Halo semua, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Ya, kali ini kita ada di Honda Citra Cakra, lokasinya ada di Perumahan Citraland, Surabaya. Dan hari ini kita berkesempatan untuk mengulas low SUV mereka. Ini dia Honda All New BR-V. Tepat di sebelah saya sekarang sudah ada Honda All New BR-V dan tidak terasa sekarang sudah memasuki generasi yang kedua. Kalau kalian bisa lihat dari tampak depannya, sekarang kalau kalian lihat ini main aman ya. Kalau boleh dibilang main aman, dia nggak ada garis-garis yang agresif seperti model sebelumnya. Dia sekarang bentuknya lebih mengotak, banyak garis-garis tegasnya. Tapi buat saya ini masih modelnya bagus, SUV banget. Dan yang perlu kalian ketahui, sekarang dia basisnya bukan dari Mobilio, karena Mobilio sendiri tidak ada penerusnya dan ini benar-benar didesain sebagai SUV. Nah, kalau kita lihat ini lampunya sudah LED semua meskipun masih kristal multi reflektor. Untuk lampu sen masih bohlam. LED DRL-nya di bagian atas ini ya. Jadi kepisah, yang bagian atas ini untuk high beam, ini untuk lampu besarnya. Kemudian untuk fog lamp-nya dia juga sudah LED. Nah, untuk bagian bawah ini juga diberi aksen-aksen silver biar lebih kelihatan SUV gitu ya. Plus ada cladding-cladding hitamnya. Nah, untuk mobil yang ada di sebelah saya ini adalah tipe yang tertinggi BR-V Prestige dan sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Dia Honda Sensing-nya masih menggunakan kamera yang di atas, jadi masih belum pakai radar ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mobil ini, pertama-tama kita mengucapkan terima kasih pada pihak Honda Citra Cakra yang sudah mengizinkan kita mengulas mobil ini pada hari ini. Dan kita juga mohon dengan sangat untuk kalian yang nonton video ini jangan lupa di subscribe, karena subscribe kalian itu penting buat channel kita, untuk kemajuan channel kita juga. Dan kalau kalian suka dengan video kami, jangan lupa tekan tanda jempol ke atas. Jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya. Kemudian main-main juga ke Instagram Chips Channel. Oke, sekarang kita mau lihat apa yang ada di balik kap mesin ini. Ya, ini mesin dari Honda All New BR-V dan mesinnya ini mesin baru L15ZF. Sekarang sudah DOHC, iVTEC, menghasilkan tenaga 121 PS dengan torsi maksimal 145 Nm. Disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi CVT ataupun manual 6 percepatan. Nah, kalau kita lihat ruang mesinnya ini memang agak berantakan ya, karena sayang sekali nggak ada covernya. Tapi yang saya suka, dia sudah dicat sewarna dengan bodi dan sudah ada peredam. Terus kalau kita lihat itu juga firewallnya sudah dikasih peredam. Nanti kita bakal lihat waktu test drive apakah suara mesinnya masih masuk ke dalam. Ya, mungkin itu aja di bagian mesin. Yuk kita pindah ke bagian samping. Oke, beralih ke bagian samping. Kalau kita lihat ini modelnya nggak seagresif yang lama ya. Tapi terus terang saya lebih suka model yang seperti ini. Biasanya mobil yang nggak terlalu agresif modelnya, garisnya nggak terlalu banyak, itu biasanya lebih long lasting untuk ke depannya. Nah, untuk bagian samping-samping masih dilengkapi dengan cladding-cladding hitam. Ini untuk menegaskan kesan SUV. Kemudian tarikan garis sekarang cuma di bagian atas, memanjang dari depan sampai ke belakang. Sudah ada aksen silver juga di bawah. Dan untuk kacanya sekarang nggak turun seperti yang lama ya. Saya suka banget ini, garisnya lebih bagus. Datar seperti ini aja, daripada yang lama itu agak turun sedikit ya. Menurut saya itu agak aneh. Kalau yang ini lebih SUV, atas juga ada roof railnya. Nah, kalau kita lihat ini, kalau buka ini tinggal kita grip aja karena ini sudah keyless. Jadi kalau kita mau kunci, ini bisa tekan tombol sini, atau kalau kita buka tinggal kita seperti ini aja. Otomatis spion juga akan terbuka. Nah, selain fitur ini, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur auto walk away lock seperti ini.
Ketika kita menjauh, mobil akan otomatis mengunci. Tapi harus kalian pastikan kalau semua pintu tertutup rapat, baru fitur ini akan berjalan. Selain fitur ini, Honda BR-V ini juga sudah dilengkapi dengan remote engine start. Jadi kalian tinggal pencet ini, kemudian tahan yang bawah. Kalau kalian lihat lampu sein, itu berarti mesin akan menyala. Posisi seperti ini mesin sudah menyala, tapi kalau kita masuk tanpa kunci, mobil tidak akan bisa dijalankan. Oke, sekarang kita lihat ke bagian belakang. Beralih ke bagian belakang mobil, ini sebetulnya modelnya cukup manis. Saya suka, lampunya juga sporty, seperti kayak WR-V. Cuma ada sedikit nggak sinkron ya, bagian depan itu kelihatannya mengotak. SUV gagah gitu, bagian samping juga nggak banyak main garis-garis, jadi kelihatan SUV. Di bagian belakang dia mengecil, terus bentuknya agak membulat. Tapi ini nggak jelek ya, saya bilang ini bentuknya manis, cuma agak sayang kalau misalkan ingin lebih kelihatan gagah, sebetulnya bagian belakang ini dibuat agak lebih mengotak. Senada dengan bagian depan pasti akan lebih kelihatan SUV. Nah, untuk lampu-lampunya sendiri, dia sudah menggunakan LED untuk bagian yang merah ini, kemudian untuk lampu mundur sama lampu sein sayangnya masih menggunakan bohlam. Kemudian di bagian atas sudah dilengkapi dengan antena shark fin, sudah ada rear wiper. Sayang sampai tipe yang tertinggi ini masih belum ada rear defogger. Ke bagian bawah ini ada kamera, juga sudah dilengkapi dengan 4 titik parking sensor yang sudah terintegrasi. Ada aksen-aksen silver dan ada reflektor. Knalpot sebelah kanan, ban serep ada di bagian bawah sini. Lanjut, kita mau lihat sebesar apa kira-kira bagasi dari mobil ini. Untuk pembukaan bagasinya bisa pakai tombol elektris. Seperti ini bagasi dari Honda All New BR-V. Sekarang dia sudah bisa dilipat rata lantai, nggak seperti yang lama. Kalau yang lama kan lipat ke depan, sekarang lebih fleksibel, dilipat ke depan, bisa rata lantai. Pembagiannya 50-50. Dan untuk lantai bagasi ini masih bisa diturunkan kalau kalian ingin membawa barang yang lebih tinggi. Seperti ini, tapi kalau seperti ini nggak bisa rata lantai ya. Cuma agak ada disayangkan sedikit sih. Menurut saya kalau misalkan ini dibuat tertutup, itu akan lebih bagus. Jadi barang yang kita simpan di bawah ini nggak kelihatan dari depan. Nah, kalau kalian merasa ini masih kurang besar lagi, kita masih bisa lipat jok baris di depannya seperti ini. Ketika semua baris terlipat rata, kalian akan mendapatkan bagasi seluas ini. Tapi kalian harus hati-hati karena meskipun ini sepertinya kelihatan rata ya, di bagian tengah sini ini ada jarak yang cukup lumayan ini. Kalau kalian bawa barang yang nggak terlalu besar bisa jatuh ke bawah. Oke, mungkin itu aja. Yuk kita pindah ke bagian interior. Sebelum masuk ke bagian interior, saya mau mention dulu. Ini sekarang dia sudah menggunakan pelek 21555 ring 17 dual tone. Dan mobil ini dimensinya juga membesar. Sekarang panjangnya hampir 4,5 meter dengan lebar hampir 1,8, tingginya hampir 1,7 meter. Nah, untuk wheelbase-nya sendiri dia sekarang memanjang menjadi 2700 mm. Memang dia bukan yang terbesar di kelasnya, tapi seingat saya waktu dulu pernah coba Mobilio itu dalamnya juga nggak sempit. Nah, dengan penambahan dimensi nanti kita lihat apakah dalamnya ini akan bertambah luas atau masih sama seperti BR-V generasi pertama. Nah, kalau kita lihat dari samping ini, saya juga mau bilang ini fitmentnya rasanya bagus banget sih. Pertama kita lihat fitment bannya, dia bisa rata. Jadi proporsi antara rumah roda, bodi dan bannya ini pas banget. Nggak tahu kenapa saya kalau lihat mobil ini dari samping itu seperti sporty banget, bagus sih. SUV dapat, sportinya juga dapat.
Memang nggak seagresif yang lama, tapi saya suka modelnya ini. Yuk kita lihat. Sebelum masuk seperti biasa kita mau lihat bagian door trim. Masih plastik-plastik keras semua ya. Ini kalau kalian lihat ini panelnya hitam plastik. Cuma sayang di bagian depan itu ada aksen silver, di sini dihilangkan. Yang bagian sini door trim yang ini sudah dilapis kulit dengan jahitan asli, dan tempat kalian naruh tangan ini juga sudah dilapis kulit. Di bawah ada speaker, door pocket, juga cup holder. Untuk power window dikasih aksen silver, handle-nya ini juga silver. Oke, sekarang kita masuk. Ya. Posisi di depan ini adalah posisi mengemudi saya, tinggi saya 180 cm. Ini posisi jok sudah yang paling mundur, kalau paling maju saya nggak cukup ya. Majunya segini, jadi ada jarak lumayan lah ya. Ini kita coba paling mundur, kita dapat 4 jari. Kemudian untuk kepala ini ada 5 jari. Untuk posisi duduknya sendiri ini ya oke lah. Sebetulnya agak kurang tinggi sedikit, dikit aja. Tapi untungnya kaki kita masih bisa masuk ke bagian bawah jok depan. Jadi kalau kita seperti ini posisinya, ini paha tersanggah dengan cukup baik. Bahan joknya ini kulitnya halus kalau saya bilang. Kalau kalian bisa lihat, yang tengah ini lebih halus daripada yang samping dan sini. Yang bagian ini lebih halus daripada samping-sampingnya. Saya nggak tahu ini kenapa kok bisa beda, tapi diduduki enak sih. Kemudian untuk bagian atas, ini warnanya plafon ini hitam ya. Ini plus minus ya, ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalau saya sendiri sih nggak masalah, cuma bagi sebagian orang ini bisa menimbulkan kesan sempit di sebuah mobil. Tapi buat saya oke, karena dengan atap hitam ini kesan sportingnya lebih dapat. Terus nggak gampang kotor. AC-nya juga masih normal double blower di sini, karena di kelasnya belum ada yang pakai langsung menyatu di plafon ya. Dulu mungkin ada itu Chevrolet Spin, tapi sekarang Chevrolet Spin sudah nggak ada ya. Untuk hand grip model retract, warnanya juga hitam. Untuk jok ini juga sudah Isofix ya. Jok baris kedua ini sudah Isofix, kalian bisa lihat. Terus untuk seat beltnya sendiri semua sudah mendapatkan seat belt 3 titik, termasuk penumpang tengah. Dan yang saya suka lagi, seharusnya semua mobil seperti ini. Jok baris tengah ini mendapatkan headrest, jadi keamanannya itu sama dengan jok yang penumpang yang ada di samping kiri kanan. Saya nggak tahu kenapa kok masih cukup banyak ATPM atau pabrikan mobil yang headrestnya ini cuma 2 aja, padahal di tengah bisa 3 orang. Kemudian sudah ada armrest, tapi ini kita nggak buka ya, ini karena masih plastikan. Tapi armrestnya ini polos aja, nggak ada cup holdernya. Oke, mungkin di bagian tengah itu aja. Sorry, untuk bagian bawah sini sudah dilengkapi dengan power outlet, tapi kalian masih harus pakai konektor ya, ini karena 12 volt socket. Dan karena ini mobil dengan 3 row tempat duduk, kita mau coba di bagian belakang. Tapi sebelumnya kita mau kasih ruangan di bagian belakang. Oke, kita kasih sisa di sini mungkin 2 jari seperti ini ya. Oke, kita lihat sekarang di bagian belakang segede apa. Ya, seperti ini duduk di baris ketiga di Honda All New BR-V. Kalau kalian bisa lihat, ini sandarannya bisa direbahkan. Ini yang posisi yang paling tegak seperti ini. Kalau ini yang paling rebah. Untuk posisi paling tegak, ini rambut sudah nempel ya, tapi masih ya mungkin 1 jari kali, 1 jari lah ya. Tapi ini sudah cukup nempel, agak kegoser-goser dikit. Nah, kalau kita turunkan, ini bagian jok yang bawah ini juga ikut gerak loh ini. Jadi nggak cuma sandarannya aja, bagian bawahnya ini juga ikut gerak. Kemudian untuk posisi duduk di baris ketiga ya seperti mobil-mobil pada umumnya, ini agak jongkok. Cuma untuk kaki masih bisa masuk ke bagian jok depan. Ini membantu banget sih supaya nggak terlalu jongkok duduknya.
Terus untuk legroom ini ke sisa 2 jari. Jadi di depan tadi kita majukan sisa 2 jari, sekarang yang di belakang juga sisa 2 jari. Headrest di belakang ada 2. Untuk seatbelt 3 titik kiri kanan. Di bagian samping kiri kanan door trim ada cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka juga. Ini semua sudah plastik keras. Kemudian khusus yang di sebelah kanan ini disediakan 12 volt socket. Jadi kalian kalau mau ngecas bisa. Untuk hand grip kiri kanan dapat model retract warnanya hitam juga. Terus untuk hand grip yang ada hooknya itu khusus untuk yang baris kedua yang sebelah kanan aja ya. Hanya satu itu yang ada hooknya. Terus yang baru saya notice sekarang, airbag mobil ini ada 6 dan ternyata sampai belakang sini loh. Ini tiap pilar ada tulisannya sampai belakang. Wow. Kacanya sih kecil, enggak terlalu gede. Mungkin yang claustrophobic, apalagi interior warna hitam ya. Tapi masih oke lah. Menurut saya masih oke dan di bagian belakang ini masih cukup oke juga untuk orang dewasa. Yuk sekarang kita pindah ke bagian depan. Untuk bagian depan door trimnya masih plastik keras. Yang di depan ada aksen silver, yang belakang nggak ada. Yang di bagian sini sudah dilapis kulit, ada jahitan asli, juga armrestnya. Kemudian power window yang all auto hanya yang sisi pengemudi aja. Untuk electric mirror dia sudah auto folding, auto retract. Kemudian di bawah ada speaker, cup holder, door pocket. Itu aja. Di bagian samping sini ini ada untuk stability control, dan yang satu ini apa ini? Mungkin kalau ada yang tahu, ada gambar mobil, ada lingkarannya, kalian bisa komen-komen. Yuk sekarang masuk aja. Kita nyalain dulu. Nah kalau kalian lihat ini lagi-lagi seperti Honda kebiasaan, salam satu dashboard. Jadi dashboardnya ini mirip dengan Honda Amaze, tapi Honda Amaze nggak masuk di Indonesia. Yang sama model dashboardnya yang mirip lah kayak gini dan ada di Indonesia, yaitu Honda WRV. Terus ada satu hal lagi yang saya sayangkan di mobil ini, kalau lawan-lawannya ini sudah menggunakan instrumen yang digital, mulai beralih ke digital. Meskipun Honda BRV ini keluarnya agak terlambat ya, tapi dia masih menggunakan analog. Cuma MID di tengah ini informasinya cukup lengkap sih. Kalian bisa lihat untuk kehematan, untuk trip A trip B juga. Kemudian kalian bisa melihat untuk Honda sensingnya, pengaturan vehicle juga, custom display. Oke, mungkin itu aja. Terus untuk setirnya ini juga udah dilapis kulit ya, ada jahit-jahitannya asli. Sebetulnya digenggam ini enak, cuma entah kenapa saya merasa bentuknya ini agak kurang mahal aja sih, cuma sporty. Untuk yang tipe Prestige Honda Sensing ini sebelah kanan sudah dilengkapi yang ini untuk MID, kemudian untuk pengaturan Honda Sensingnya, untuk adaptive cruise control, untuk lane keeping assist. Sebelah kiri ini untuk audio. Untuk headlamp sudah auto dengan fog lamp terintegrasi. Untuk yang sebelah kiri ini untuk wiper, tapi intermittennya masih belum bisa diatur interval waktunya ya. Untuk dashboardnya sendiri ini bahannya full, yang atas ini full plastik keras. Ada soft touch cuma di bagian sini aja. Terus sudah ada aksen-aksen silver, aksen piano black. Yang saya suka ini AC-nya ini sudah auto ya. Jadi benar-benar ada max cool, ada auto. Cuma untuk arah semburan yang agak disayangkan, ini cuma bisa ke kepala kaki, nggak bisa front defroster. Kalau rear defogger pasti nggak ada ya. Kemudian kita turun ke bawah, ini ada untuk 12 volt socket, untuk aux, sama ini untuk Android ya, Android USB, semuanya ini USB. Untuk Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi untuk head unitnya ini sudah bisa Android Auto atau Apple CarPlay. Ini mungkin kalian lihat kalau di layar, mungkin di kamera mungkin nggak terlalu jelas ya. Ini masih ada stikernya, nggak kita kelentek. Kemudian untuk pengaturannya sendiri ini banyak ya, bisa Bluetooth teleponi, terus kemudian kalian bisa atur tampilan untuk animasi, latar, ada format tanggal dan
Untuk Honda Land Watch pun juga bisa kalian atur untuk kecerahannya, sorry. Oke, seperti ini cukup intuitif sih. Cuma ini mungkin agak terhalang stiker aja. Terus untuk di bagian samping, untuk glove box-nya ini masih belum soft opening, tapi ini cukup besar menurut saya, cukup besar. Untuk AC-nya sendiri sudah bisa dibuka tutup khusus untuk yang bagian kiri dan kanan ya. Tapi sayang untuk cup holder cuma ada di tengah ini aja. Cuma ada 2 cup holder. Terus transmisi CVT dengan aksen silver dan piano black. Untuk park brake ini masih yang model otot, model tarik seperti ini ya. Masih perlu kekuatan otot, tapi menurut saya ini masih oke karena semakin banyak electrical, untuk biaya perawatannya juga semakin tinggi. Di tengah sudah ada armrest yang dilapis kulit, sudah ada jahitan asli, dan tengah ini dikasih cekokan. Ini bagus kalau kita narik handbrake ini, tangan kita ndak kepentok sama armrestnya. Armrestnya ukurannya kecil sih, tapi cukup dalam. Ya, dalamnya sekepalan tangan. Untuk airbag di pengemudi, samping, dan di pilar sudah ada 6 airbag mobil ini. Terus ada tweeter di bagian pilar A. Pengaturan setir sayang sekali dia masih belum bisa teleskopik, cuma bisa tilt aja. Oke, mungkin itu aja. Yuk langsung aja kita coba jalan. Sebelum jalan ada kelupaan dikit, tadi bagian atas belum saya jelaskan. Untuk sun visornya kiri kanan ini sudah ada, untuk yang tipe tertinggi ya, sudah ada kacanya, ada lampu sebetulnya, cuma ini masih di plastik jadi kita nggak buka. Ada lampunya. Terus untuk lampu kabin masih kuning semua ya, model pencet. Kemudian untuk spion tengah ini day night view masih manual. Di bagian belakang kalau kalian lihat ini ada kotakan ini untuk Honda Sensing-nya. Oke, sekarang kita coba jalan. Sekarang kita udah ada di dalam Honda All New BR-V. Kita lagi test drive mobil ini. Pertama-tama yang saya rasakan kalau soal visibilitas tidak ada masalah sama sekali ya. Mau bagian depan, samping, belakang semuanya visibilitas oke. Pilar A ini juga nggak terlalu tebal, jadi blind spotnya minim banget. Apalagi dia kan nggak model yang terlalu menjorok ke depan ya. Ini dashboard juga nggak terlalu panjang. Visibilitas oke semua. Kemudian untuk posisi mengemudinya, sebetulnya posisi mengemudinya ini hampir perfect, kurang dikit lagi. Untuk posisi mengemudi jadi hampir perfect ya, seperti yang saya bilang tadi. Cuma kurang sedikit, sayang hanya ada di bagian setir ini, cuma bisa tilt aja. Dia belum bisa teleskopik, padahal ini kurang dikit lagi. Kalau bisa maju dikit lagi itu akan lebih bagus. Posisi mengemudinya bener-bener akan perfect. Untuk joknya sendiri ini juga menopang dengan baik, support kiri kanan untuk paha, juga untuk samping sini ya badan. Kemudian untuk lumbar sportnya ini, saya Honda ini juga paling suka joknya ini, yang bagian pengemudi biasanya ini lumbar sportnya enak. Terus posisi menyetirnya sendiri ini nggak kayak kebanyakan SUV. Posisi nyetirnya ini agak rendah, agak kayak sedan ya. Tapi kita nggak perlu khawatir gasruk karena mobil ini adalah SUV dan ground clearance-nya tinggi. Bantingan suspensi kita sudah coba tadi, kita coba zigzag sedikit. Seperti biasa standar kita di kecepatan 40 km/jam, kemudian kita zigzagin. Meskipun mobil ini memiliki ground clearance yang tinggi, tapi suspensinya kita bilang oke banget. Mobilnya ngikut, body rollnya minim. Cuma memang ada konsekuensinya, memang suspensinya ini agak sedikit stiff. Tapi kalau dibandingkan dengan BR-V yang lama, lebih tepatnya kalau saya bandingkan dengan Mobilio, karena dulu saya pernah nyoba Mobilio ya, itu bantingannya jauh lebih enak yang sekarang. Kalau yang lama itu Mobilio terutama ya, itu bantingannya keras banget sih. Yang ini lebih empuk tapi tidak mengurangi handlingnya.
Untuk setirnya ini cukup ringan tapi responsif ya. Kita gerakin dikit aja udah ngikut ini mobilnya. Road noise biasa yang menjadi kendala di Honda itu adalah road noise. Di sini sudah ada perbaikan, meskipun yang saya rasakan ini masih belum sekedap seperti mobil saya ambil contoh seperti mobil saya Livina. Itu kalau buat saya Livina masih sedikit lebih kedap. Dan untuk suara-suara samping, masih oke lah ya, masih standar ini. Masih ada masuk tapi nggak sampai yang kedengeran banget. Good job lah. Mungkin untuk next improvement, mungkin pihak Honda bisa menambahkan fitur tilt steering pada mobil ini. Dan kalau kalian beli mobil ini, yang pertama kalian ganti mungkin belnya ya, tin tin. Tapi ini hal kecil lah, masih oke. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Honda Lane Watch. Jadi kalian kalau mau belok ke kiri, kalian bisa sein ke kiri, dan head unit di tengah ini akan menampilkan visual dari sebelah kiri. Ataupun kalian bisa menekan tombol yang ada di tuas sebelah kanan. Nah, untuk Honda Sensing-nya sendiri, dia sudah dilengkapi dengan yang pertama Adaptive Cruise Control. Kita tadi juga sudah coba, bisa kita atur jaraknya juga, tapi masih belum dilengkapi dengan Low Speed Following. Jadi di bawah 30 km per jam dia otomatis akan cancel untuk cruise controlnya. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Road Departure Mitigation, jadi dia bisa membaca marka jalan. Juga sudah dilengkapi dengan Lane Keeping Assist yang baru aktif di atas kecepatan 70 km per jam. Selain itu, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Lead Car Departure Notification. Jadi buat kalian yang suka texting waktu di traffic light, nanti akan muncul di layar kalau mobil di depan itu sudah jalan. Selain itu, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan auto high beam yang akan otomatis menyala ketika di atas 70 km per jam. Dan untuk adaptive cruise controlnya kita tadi coba, karena ini masih belum pakai radar, hanya mengandalkan kamera yang ada di atas, mungkin tidak sesmooth kalau mobil yang sudah dilengkapi dengan radar ya. Tapi masih cukup oke lah. Kalau kita tadi coba masih cukup oke. Tapi kita karena nyobanya di waktu yang singkat, kita nggak bisa kasih pastinya gimana. Soalnya yang waktu lalu kita mencoba Honda All New HR-V, itu kita nyobanya agak panjang, itu agak sedikit kurang smooth sih. Tapi yang ini, yang punya BR-V ini, yang tadi saya rasakan masih cukup smooth. Mungkin ada teman-teman yang punya Honda All New BR-V atau HR-V yang baru, kalian bisa komen-komen di bawah. Itu tadi review singkat kita mengenai Honda All New BR-V. Bagaimana menurut teman-teman? Kalian bisa komen-komen di bawah. Mobil ini sekarang sudah mengalami banyak peningkatan. Honda juga sudah nggak pelit lagi dengan fitur. Honda Sensing-nya juga sudah cukup lengkap. Dan saya tadi lupa mention, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Collision Mitigation Braking System. Jadi dia akan membantu pengereman ketika mobil hendak menabrak. Oke, mungkin itu aja dari kita. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau ada sesuatu yang kurang berkenan bagi kalian. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Honda Cakra Citraland Surabaya yang sudah mengizinkan kita mereview Honda All New BR-V. Mungkin kalian ada yang tertarik dengan mobil ini atau ingin tanya-tanya mobil Honda yang lainnya, mau tanya-tanya harga, mau tanya-tanya stok, kalian bisa kunjungi Instagram Honda Citra Cakra. Saya Christian pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.